muhasabah ini satu keadaan yang penting untuk kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan semua akan bertemu dengan satu hari namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu di mana di hari itu kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kelakuan yang kita lakukan, termasuk dosa-dosa kita. Musibah, ujian, cobaan itu adalah trigger gitu istilahnya. Cara Allah untuk memantik diri kita, menyentil diri kita. Barangkali selama ini kita banyak salah di hadapan Allah sehingga Allah datangkan musibah yang membuat kita harusnya berpikir ini saat terbaik untuk mengembalikan semua kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman pernah enggak atau punya enggak satu waktu di mana teman-teman itu lebih banyak berkaca terhadap diri sendiri gitu. Berapa banyak kesalahan saya, berapa banyak dosa-dosa saya. Sering gak kayak gitu? Pernah gak ada satu waktu yang teman-teman gunakan untuk itu? Kalau teman-teman di rumah, di tempat manapun tidak punya tempat untuk bermuhasabah, maka Ahilman, teman hijrah, menyediakan setiap Sabtu sore untuk merecall, memanggil, menyebut kembali dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar kita bisa bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang membedakan kajian kita dengan kajian kebanyakan di luar sana gitu. Kenapa Ahilman selalu ada doa, ada muhasabah? Karena Ahilman tahu gitu. Ahilman sadar, Ahilman paham. Amal kebaikan kita tidak lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Mengapa kita dihormati, dimuliakan, dihargai? Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita. Kalau seandainya aib kita dibuka, demi Allah tidak ada yang pantas untuk dihormati bagi diri ini, karena aibnya, dosanya lebih banyak daripada amal kebaikan. Maka orang yang pandai bermuhasabah, dia akan selalu melihat dirinya itu seseorang yang banyak dosanya, sehingga setiap kesempatan waktu yang Allah berikan kepadanya, detiknya, detaknya, setiap masa berganti dalam hidupnya, dia gunakan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau saat ini teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hakikatnya dua saja tujuannya. Pertama, karena Allah tahu amal kita jumlahnya masih sedikit, sehingga Allah berikan waktu kepada kita agar di sisa waktu kita habiskan untuk memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, karena Allah tahu boleh jadi dosa kita bertumpuk banyak, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita habiskan untuk minta ampun sama Allah dari dosa yang pernah kita lakukan. Teman-teman yang barangkali hari ini belum ketemu jodohnya, belum sempat menikah, husnuzon, muhasabah, bisa jadi teman-teman sedang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak berbakti, memuliakan, membersamai orang tua. Karena mungkin selama ini teman-teman jauh dari orang tua teman-teman sekalian, sehingga teman-teman diberikan waktu oleh Allah. Neng, mungkin kamu belum saatnya menikah, karena kamu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memuliakan orang tuamu. Karena barangkali nanti kalau sudah menikah, waktumu terbatas, waktumu mungkin tidak banyak seperti sekarang. Maka mohon maaf lahir batin teman-teman sekarang yang belum ketemu jodohnya, belum menikah, gunakan semaksimal mungkin untuk berbakti, memuliakan orang tua. Habiskan untuk itu semua. Terus teman-teman nanya sama Ahilman, Ahilman memang kalau udah nikah nggak bisa berbakti sama orang tua? Bisa.
Jangan dibalik, oh berarti kalau kata kalemnya kalau gitu mah engkewe 50 tahun nikah anak gitu mah udah biar berbakti dulu. Bukan. Jadi kan kita tuh kadang-kadang minta sesuatu tapi skenario yang terjadi itu nggak sesuai dengan kita kan. Nah di saat seperti itu teman-teman harus lihat angle lain gitu loh. Angle-nya apa nih, hikmah apa nih yang sedang Allah siapkan. Teman-teman kuliah pengennya S1 itu lulusnya maksimal berapa tahun? 4 tahun. Tapi ternyata mohon maaf mungkin teman-teman lulusnya nggak 4 tahun, malah 7 tahun. Kenapa coba kira-kira? Ulin wae sih 7 tahun lulusnya merenan. Coba pikirkan apa nih hikmahnya apa? Jangan menyesali keadaan. Kalau tahu teman-teman terlambat 7 tahun itu lama banget kuliahnya, teman-teman mikir, oh ya Allah ya Rabb, mungkin selama ini kuliahku lama agar saya lebih banyak bersama dengan dosen pembimbing saya. Ada orang yang bimbingan tuh bertahun-tahun, ada nggak kira-kira? Ada, diuji kesabaran, dia telepon lagi dosennya, bimbingan lagi, ditolak lagi, telepon lagi, bimbingan lagi. Teman-teman santai aja menjalani itu semua karena tahu ada hikmah di balik itu semua. Maka ayo deh, yang kedua, agar hati ini tidak terlalu sakit ketika ada yang menyakiti kita, jadikan momentum sebagai apa? Muhasabah. Allah sedang akan mengampuni dosa-dosa kita melalui orang yang menyakiti kita. Kalau begitu kita akan bahagia gitu loh. Kita akan lapang menerima skenario itu. Ahilman, aku tadi tinggal sama dia. Kalau dipikirin galau habis kita mikirin dia. Dia menikah sama yang lain. Bulan madu malam pertama. Orang mengahulang dia mah udah kemana-mana, kita masih mikirin dia. Capek bos, capek bro, capek sis, udah teh mulailah move gitu, mulailah pindah, jadikan muhasabah. Oh ya Allah, barangkali dia pernah menyakiti saya karena Allah sedang mengampuni dosa-dosa saya yang selama ini saya buat bersama dengan dirinya. Selesai. Jadi bahagia kalau ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, melukai kita, bawaannya tuh enak aja, enjoy aja, karena di saat yang bersamaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Coba teman-teman Ahilman tanya, seneng gak kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Senang. Makanya Allah kirimkan orang yang menyakiti kita agar di saat yang bersamaan kalau kita paham, kita minta ampun sama Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar hati apa? Tidak mudah disakiti. Tenang. Nah, berdoa untuk diri kita dan yang menyakiti kita. Ini levelnya agak lagi naik dikit lah ya. Berdoa untuk siapa? Untuk kita dan orang yang menyakiti kita. Ingat teman-teman, doa itu artinya memohon, meminta kepada Allah. Saat kita mendoakan sesuatu, hakikatnya kita sedang memohon, meminta sesuatu itu terjadi kepada diri kita. Kalau kita berdoa yang baik bagi orang lain, maka hakikatnya kita sedang memohon, meminta kepada Allah agar kebaikan itu kembali kepada kita. Tentu kalau untuk kita doa yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar kita ya bisa lapang ketika mendapatkan musibah dan kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari apa yang menimpa hati kita. Ini doanya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang pernah Ahilman juga ceritakan sebelumnya. Doanya hafal teman-teman ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Hafal doanya? Ulangi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Gitu. Jadi kalau ada yang menyakiti kita langsung innalillahi, lain senam maut, lain. Singgara maut menyakiti, innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, atas dalam musibah yang menimpaku, wakhlufli, dan gantikanlah untukku, khairon, sesuatu yang lebih baik, minha, dari apa yang pernah aku miliki sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mungkin pernah menyakiti kita, menghempaskan perasaan kita, pergi meninggalkan kita, dia memilih orang lain daripada kita, langsung kita minta sama Allah, ya Allah, hamba yakin, hamba tahu sesungguhnya hamba ini hanya milik Allah dan hamba akan kembali kepada Allah. Hamba hanya mohon kepadamu ya Allah, berikan pahala atas sakit hati yang hamba rasakan, dan gantilah ya Allah seseorang yang pernah meninggalkanku dengan orang yang lebih baik. Ummu Salamah kehilangan suaminya. Ketika itu suami yang begitu dicintainya, datang baginda Nabi Muhammad SAW, kata baginda Nabi, ya Ummu Salamah, jangan khawatir, jangan sedih, jika engkau lapang menerimanya, maka Allah akan gantikan untukmu laki-laki yang lebih baik daripada suamimu yang pernah meninggalkanmu itu. Siapa yang menggantikannya? Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi suami dari Ummu Salamah. Maka rumusnya adalah, saat ada orang yang pergi meninggalkanmu, maka lapangkan hatimu, karena di saat yang bersamaan Allah sedang merangkai, menghadirkan orang yang akan menggantikan dia yang pergi meninggalkanmu. Syaratnya apa? Lapang dulu hati kita, move on dulu hati kita, lepasin dulu nama dia di hati kita. Sebenarnya yang akan menggantikan dia tuh udah di dekat mata kita, cuman mata kita tuh masih mikirin dia. Stalking kita masih tentang dia, di HP kita masih ada foto dia, chatnya dia masih kita simpen laminating bagi ini majelis taklim, masih kena ayah. Sebenarnya penggantinya ada di depan mata kita, dekat kita, sudah dengan kita. Hanya kita menutup itu semua dengan orang yang tidak mau kita lepaskan di hati kita. Mohon maaf, berapa banyak di antara teman-teman di sini yang pernah disakiti oleh orang lain tapi masih bertahan dengan orang yang sama, padahal kita tahu orang itu menyakiti kita. Please teman-teman, tinggalkan dan bersiaplah mendapatkan ganti yang lebih baik dalam kehidupan kita. Masih ada 4 lagi poinnya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hati yang kau sakiti episode kedua, seperti sinetron yang ada di Indosiar gitu ya, kan masing-masing ada judulnya ya. Termasuk nih ada doa lagi bagus nih dari Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Kalau ini sebenarnya doanya teman-teman juga sudah hafal, yang sering kali dibacakan di Al-Ma'surat ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apa doa itu kan? Coba sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika
minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sama-sama, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal azzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal jubni, dari ketakutan, wal bukhli, dan kebakilan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min ghalabatid dain, dari terjerat hutang, wa qahrir rijal, dan ketertindasan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini bisa teman-teman baca. Makanya kekuatan terbaik yang bisa kita bacakan di saat kita tersakiti adalah doa. Doa untuk kita dan doa untuk orang lain. Jadi kalau orang lain menyakiti kita, jangan doain yang buruk-buruk. Misalnya mohon maaf nih, dia nyebarin surat undangan nikah misalnya, set, sing tabrakan, nggak boleh. Ketika dapat undangan dari mantan, langsung doakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kirim, selamat ya, akhirnya kamu menemukan seseorang yang lebih baik. Udah ada cateringnya atau belum? Emang kenapa? Kalau belum ada cateringnya nggak apa-apa, nanti aku bantu 1 piring. Sudah ada dekornya belum? Sudah ada dokumentasinya atau belum? Masya Allah ya, kalau bisa begitu luar biasa. Kalau belum bisa, minimal apa? Doakan.